Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya kepada dia, itu dari mana dasarnya? Nggak tahu katanya. Cuma ya dianjurkan harus begitu dibaca. Kalau umpamanya ingin juga hajat dikabulkan, dosa diampuni, kebimbangan hati yang kadang-kadang timbul, supaya dimantapkan, ganti semua itu dengan sholat tahajud. Dalam tahajud lengkap itu hajat ada, taubat yang juga kadang-kadang orang ada sholat taubat ya, yang sebenarnya itu juga hadisnya tidak kuat. Kalau mau melakukan, ada yang membenarkan kalau sholat taubat mau dilakukan, hendaknya tidak dilakukan dengan niat atau dengan ketentuan-ketentuan, tidak. Tetapi manakala kita merasa berdosa, menyesal, maka segeralah berwudu dan sholat 2 rakaat. Tidak memilih waktu, itu spontanitas. Nah, kalau yang itu kan lebih aman. Hadisnya memang tidak kuat, artinya dhaif, tetapi boleh dilakukan. Sholat taubat itu dengan syarat spontanitas manakala sadar terhadap dosa yang dilakukan. Persis juga dengan istikharah. Istikharah itu kan minta ditetapkan segala perasaan yang membingungkan, kemudian minta dimudahkan dan minta diberi petunjuk agar bisa memastikan. Tapi ketiga hal itu ada di dalam sholat tahajud. Sholat tahajud tidak diragukan. Ayat Al-Quran yang menyebutkan. Dan apalagi waktunya, waktu yang kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sudah 2/3 malam. Tepatnya kira-kira jam 1 sampai waktu subuh. Itu waktu tahajud. Nah, disitulah kita sholat, disitulah kita minta hajat kita dikabulkan, disitu kita taubat terhadap dosa yang mungkin ya kita saat itu sadar terhadap dosa. Di situ juga kita minta petunjuk. Karena di dalam hadis kan disebutkan itu hadis kursi, yanzilu rabbuna fi sulusail laili ila sama'id dunya. Allah Tuhan kita turun dekat dengan hambanya pada waktu sudah 2/3 malam. Kemudian Allah berfirman, berucap, "May yad'uni fa ujibulah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Biasanya kalau doa itu urusan semacam urusan akhirat lah. Urusan ibadat. Termasuk kalau mau haji, dimudahkan, dilancarkan. Berdoalah, ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami untuk melaksanakan ibadat haji. Umpamanya, ya Allah, sehatkanlah badan kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadat haji dengan baik. Dan lebih banyak lagi beribadat-ibadat yang dianjurkan di tanah suci. Umpamanya begitu doa. May yad'uni fa'ujibulah wa may yas'aluni fa'utilah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, kata Allah. Nah, ini termasuk urusan dunia. Nah, yang ketiga, wa may yastaghfiruli fa'aghfirulah. Siapa yang meminta ampun kepadaku. Nah, ini urusan dosa. Fa'aghfirulah. Maka aku akan mengampuni. Tidak perlu kita meminta kepada rijalul ghaib, kepada siapa-siapa yang tidak jelas. Mintalah langsung kepada Allah. Mantapkan ucapan kita setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita mantapkan pada diri kita. Apalagi pernyataan itu sudah selalu kita ulang-ulang. Hanya kepadamu ya Allah
kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong, tidak kepada yang lain. Dan ada lagi kadang-kadang jamaah haji yang bersalaman sambil berpelukan, sambil berpesanan kalimat syahadat rupanya. Bersahutan. Yang satu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yang satu menjawab dengan Muhammad Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Supaya katanya dengan dua kalimat tapi satu, baik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu satu. Maka itu tidak boleh dipisahkan katanya. Kalau berpisah, oke, yang satu di tanah air, yang satu di tanah suci. Nah, terpisahnya nanti ketemu lagi. Karena kalimat itu tidak bisa dipisahkan, maka dia pasti akan ketemu. Artinya apa? Mereka yang berdua itu kelak nanti berpisah untuk melaksanakan ibadat haji, ya, ke tempat yang jauh. Namun tentu akan bertemu lagi di tanah air karena kalimat tadi yang mempertemukan. Nah itu tidak ada sama sekali yang demikian. Bahkan tidak sekadar itu, ulun tuh sering ya ikutlah yang urusan baik sebagai pembimbing atau jamaah haji lah gitu, atau yang bukan jamaah haji. Itu di tas, begitu diperiksa tas jamaah itu ada itu tulisan potongan yang dua ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipotong saat itu. Sepotong ditinggal di rumah, sepotong ditempelkan di tas, dibawa. Supaya nanti ini akan bersatu lagi nih dua kalimat ini. Itu tidak ada, jangan. Kita yakin semuanya hanya kepada Allah. Apalagi ini ibadat. Allah sudah memperingatkan juga sebenarnya di dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar itu, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sungguh kami turunkan kitab itu dengan sesungguhnya yang benar, tidak ada keraguan. Fa'budillaha mukhlishan. Maka sembahlah Allah dengan cara ikhlas, dan itulah agama. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama Allah itu suci, bersih, lurus, tidak seperti tadi agisuna binusratillah, tolonglah kami dengan pertolongan Allah. Itu enggak lurus, berbelok. Kenapa tidak? Ya Allah tolonglah kami. Ini melalui orang dulu, orang-orang yang enggak jelas tadi. Orang yang siapa, Rijalul Ghaib, Kutub, Nujaba, Atiyah. Ke situ dulu baru kepada Allah. Ini. Nah, begitukah? Kira-kira. Tapi Allah sudah memperingatkan. Ala lillahi dinul khalis. Nah, kemudian kata Allah lagi, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya. Mereka pada saat ditanya kenapa? Kenapa menjadikan selain Allah sebagai penolong? Lalu ia berucap, kami sebenarnya bukan menyembah, tapi tetap juga Allah. Namun kami melakukan itu supaya lebih dekat kepada Allah. Nah, di sini alasannya, maka Allah menceritakan ini. Alasan orang-orang yang meminta kepada selain Allah, apa alasannya? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami memang tidak menyembah mereka itu, tetapi kami berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi melalui orang. Nah, ini kan aneh sebenarnya. Sampai-sampai Allah begitu menceritakan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, maka kalau mereka itu ditanya, mereka akan menjawab, ma na'buduhum, kami memang tidak menyembahnya. Ya, betul kan? Tidak menyembahnya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
kecuali kami berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Cara yang demikian tetap bukan berarti dibenarkan. Yang Allah menceritakannya betapa orang itu salah. Sehingga Allah di sini meneruskan firman-Nya, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Allah tidak akan memberikan bimbingan kepada mereka itu. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nanti Allah akan menghukum, memastikan terhadap mereka yang bersengketa. Artinya yang menyalahi tadi, yang tidak jalan lurus, masih meminta pertolongan kepada selain Allah. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tadi, karena tergolong mereka itu orang yang mendustakan. Kadzibun kafar, orang yang mendustakan dan orang yang mengingkari. Ada juga yang mengartikan di situ adalah orang yang kafir, kafar. Itu ya, kita artinya betapa kita harus memantapkan hanya kepada Allah. Dalam keadaan apapun, jangan melalui pertolongan selain Allah. Jangan mencari pertolongan kecuali kepada Allah. Nah, ayat berikutnya Allah menegaskan lagi, "Lau aradallahu ayyattakhiza walada, lastafahu mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar." Seandainya Allah akan menjadikan ada penolong selain Allah, menjadikan anak, kalau ayatnya di sini anak, tapi maksudnya penolong, lastafahu mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu, tentu Allah akan memilih siapa yang Dia kehendaki. Namun subhanahu, maha suci Allah, maha suci Dia untuk melakukan itu. Artinya tidak mungkin Allah akan menjadikan orang atau mengadakan anak bagi Allah yang nantinya akan membantu. Karena mereka tadi kan terkesan tadi yang memanggil-manggil si anu si ini, minta bantu kepada orang itu supaya lebih dekat kepada Allah, minta bantu. Kata Allah, seandainya Allah memerlukan, niscaya Allah yang menentukan, yang memilih. Tidak yang manusia menyebut si anu, si ini, si itu, tidak. Tapi itu pun tidak mungkin, kata Allah. Maka dijawab, subhanah, maha suci Allah mengadakan anak. Maha suci Allah mengadakan orang yang dalam urusannya pendekatan kepada Allah, minta tolong kepada makhluk yang lain. Maka di sini Allah menutup firman-Nya dengan huwallahul wahidul qahhar. Dialah Allah yang satu, yang esa. Tidak perlu ada bantuan dalam hal yang semacam itu. Yang manusia minta bantu tadi ya, mau pergi haji minta bantu dengan melaksanakan sholat, seraya minta bantu kepada makhluknya yang tadi. Maha suci Allah. Subhanahu huwal wahidul qahhar. Dialah yang asa, yang satu, yang berkuasa sepenuhnya, yang maha perkasa, al-qahhar. Nah, itu ayat yang menyatakan kekuasaan Allah. Jadi dalam hal ini kita tentu semata-mata kepada Allah. Kalau kita ingin meminta tolong, mintalah kepada Allah. Kalau merasa dosa kita banyak, minta ampunlah kepada Allah. Kalau kita meminta urusan akhirat, juga kepada Allah. Meminta dimudahkan dalam perjalanan, terutama nih dalam pelaksanaan ibadat haji, meminta kepada Allah. Nah, itu ya yang sebenarnya kita berupaya untuk memantapkan. Jangan ada perbuatan fasik dalam pelaksanaan ibadat haji. Dan masih ada macam-macam
cara-cara yang kadang-kadang dilakukan oleh orang yang mau pergi haji. Termasuk mau keluar dari rumah azan. Sepintas kita mendengar orang karena ada tetangga yang berangkat. Kok ada azan? Padahal subuh sudah lewat ini. Oh, baru kita jemaah haji mau berangkat. Nah, nanti di situ juga dan seterusnya lah. Kenapa ada yang demikian? Nah, mungkin ya kita perlu tahu. Perlu tahu kenapa ada azan di dalam bepergian itu. Ada hadis itu pun juga hadis dhaif yang berkenaan dengan lahirnya seorang bayi. Apabila seorang bayi, itu kan, ini pengertian itu. Seorang bayi lahir, maka hendaknya dia diazankan pada telinga kanan dan diiqamatkan pada telinga kiri. Ya memang ada yang mengatakan bayi itu mendengar. Dalihnya kan begitu. Kemudian itu kalimat tauhid, maka perlu didengarkan kepada si bayi. Tapi kalau dilihat dari sanad dan matanya oke, sanad hadis itu dhaif sehingga tidak harus diamalkan. Nah, sebagian orang mengamalkan begitu bayi lahir diazankan. Nah, lalu dikiaskan itu datang. Maka kalau datang diazankan, nanti perginya juga diazankan. Perginya itu ya mati, meninggal. Nah, oleh karena itu di kuburan juga sering kita temukan orang meninggal begitu ditaruh diazankan. Kenapa? Hadisnya yaitu dikiaskan kepada hadis yang dhaif tentang kelahiran. Nah, lalu apa dengan orang yang pergi haji? Dikiaskan karena orang mati itu adalah orang pergi. Nah, orang haji ini kan orang pergi juga. Oleh karena itu pada saat dia pergi diazankan juga. Nah, itu jadi kias kepada kias. Begitulah. Jadi tidak ada kepastian dalil itu. Dan itu dilakukan. Ya, khusus kita di Indonesia. Rata-rata di rumah, nanti di kantor, begitu juga. Pokoknya di sini pelepasan dari wali kota diazankan, berangkat sampai ke Banjarmasin. Seandainya di Banjarmasin itu juga harus kumpul lagi, mau dilepas lagi masuk pesawat diazankan. Tapi inilah ya kita perlu untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ibadat haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apapun yang kita lakukan, kalau baik itu tentu dicatat oleh Allah. Kalau salah juga diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu, perbekalan yang benar adalah amal ibadah, keyakinan yang sempurna dan yang baik. Maka di situ Allah langsung wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku, tidak melalui yang lain tadi. Termasuk dalam hal minta pertolongan waktu sholat hajat, jangan dilakukan itu. Wattaquni ya ulil albab. Kalau memang dengan cara meminta kepada wali, umpamanya tadi, assalamualaikum ya ahlal, ya rijalal ghaib, ya apa-apa tadi kan. Nah, kalau itu para wali dan mereka sudah meninggal, umpamanya, tetaplah kita minta kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang melarang yad'una min dunillah. Mereka menyeru, memanggil selain Allah. Atau tad'una min dunillah. Kalian itu menyeru, memanggil selain Allah. Itu banyak sekali peringatan yang itu. Hikmahnya dari ayat itu ya yang berbelas-belas kalimat yad'una min dunillah atau tad'una min dunillah, apa? Kita harus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain. Walaupun ada istilah tawassul di dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat ya, satu dalam surah Al-Maidah, yang satu dalam surah Al-Isra. Kata wasilah, perantara, itu sebenarnya jalan untuk menuju Allah dengan takwa. Seperti begini ya,
kita mau berdoa, meminta kepada Allah. Jalannya untuk ke situ berdoa, jangan langsung doa. Untuk berdoa tadi tidak harus langsung dengan doa, dengan ibadat, sholat dulu. Termasuk seperti tadi tahajud, setelah tahajud berdoa. Itu kan petunjuknya dari Allah dan Rasulnya juga begitu. Dalam Al-Quran jelas ya, surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah sebagian malam kalian sholat tahajud, dan itu dianjurkan nafilatan lak. Dengan cara itu Allah kelak nanti akan mengangkat kalian menjadi orang yang terhormat, yang baik, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Yang jelas rahmat Allah akan diberikan dengan kita yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Itu di situ kuncinya untuk segala apa yang kita inginkan. Ganti daripada sholat hajat, dari sholat taubat, termasuk dari istikharah, lakukan sholat tahajud. Dan juga ganti dari qiyamul lail di bulan Ramadan. Kalau kita terbiasa dengan sholat tarawih. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan iman dan akidah kita, dan membimbing kita ke jalan yang benar, serta kita dijauhkan dari hal-hal yang salah dan hal-hal yang menjadikan Allah murka kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.